Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu Bapak, apa masih tidur Bapak? Jawab salamnya nggak semangat gimana? Ngantuk. Alhamdulillah wa nashkuru ilallah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa allazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Di dalam surah An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kamu itu datangnya, sumbernya itu dari Allah. Kalau saat ini Allah berikan kelapangan, tidak lebih kelapangan itu Allah yang berikan. Kalau saat ini Allah berikan kita kesehatan, kesehatan itu tidak lebih Allah titipkan. Kalau sampai sekarang ini Allah masih berikan umur ataupun kesempatan, itu tidak lain karena Allah masih sayang memberikan umur dan kesempatan itu untuk kita menambah budi-budi kebaikan. Oleh karena semua nikmat itu datangnya dari Allah, sumbernya dari Allah, maka kita di dalam hidup ini apa keinginan Allah itu yang kita ikuti, bukan keinginan kita. Karena semua yang Allah berikan kepada kita itu kita dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sumalatus aluna yauma izin anil naim. Semua nikmat yang aku berikan itu kata Allah akan saya tanya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Penglihatan kamu yang diberikan, pendengaran yang diberikan, hati yang dikasih, itu semua akan disoal dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, yang banyak harus kita ingat itu Allah. Jadi gunanya kita tolakul ilmi pada pagi hari ini, tujuannya adalah supaya kita ini semakin ingat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Bukan ingat dengan saya, bukan dekat dengan saya. Gak perlu dekat dengan saya itu, gak perlu selalu ingat dengan saya itu. Kasih bisa korek cukup. Kita mengajak itu untuk mendekat diri kepada Allah, bukan mendekat dengan masjid, bukan mendekat dengan musola, bukan mendekat dengan DKM, bukan mendekat dengan kiai, bukan. Kita mengajak bapak-bapak itu untuk dekat kepada Allah dan ingat kepada Allah. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang ingat kepada Allah, baik posisinya berdiri, baik posisinya duduk, baik posisinya berbaring, dia ingat kepada Allah. Sebab apapun yang ada di pikiran dan hati ini, apa yang mendominasi, maka itu yang akan keluar di lisan kita. Kalau hati ini dipenuhi oleh yang namanya keinginan dunia, tidak ada yang kita ucapkan kecuali dunia itu. Kalau di dalam hati ini penuh dengan istri, kemana-mana yang kita pikir istri itu. Ada ibu-ibunya banyak.
Ini jamaah saya ibu-ibu ini aktif kan, lebih banyak dari bapak-bapak. Bapak kalah. Biasanya kan bapak menang terus, sekarang kalah. Untuk mendekat kepada Allah, ingat kepada Allah. Apa yang mendominasi di dalam hati itu yang akan selalu kita ingat. Buktinya kalau orang pacaran, gila dia itu yang diingatnya ceweknya terus. Karena dalam hatinya itu. Mau kita itu, Allah menginginkan kita itu jangan jauh dari Allah, jangan lupa dengan Allah. Makanya kita itu bisa mengaji. Tujuannya itu tidak lain, Pak. Walaupun maaf, kita sekarang belum menjadi orang baik, tapi dengan adanya mengaji kita punya potensi untuk menjadi orang baik itu. Kita belum tentu jadi orang baik, termasuk saya belum tentu baik, karena yang menilai kebaikan itu manusia dan Allah. Tapi paling tidak kita punya potensi. Inilah tugas kita mengajak kepada kebaikan itu. Sebab misi utama para nabi dan para rasul itu tidak lain, Pak. Ada 3. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Wahai kaum-kaumku, sembahlah Allah. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah terhadap sesuatu apapun. Yang kedua, tugas para nabi dan para rasul itu adalah membuka sebanyak-banyaknya pintu kebaikan. Yang ketiga, menutup sebanyak-banyaknya pintu keburukan. Itulah tugas kita.